Mas Didi Petet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang luar biasa, saya bisa bersama dengan Mas Didi Petet. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sangat berharga untuk generasi muda kita. Mas Di, sebagaimana kita tahu di luaran sana banyak pemuda yang suka tawuran, miras minum sampai mati, kemudian kerusakan moral dan sebagainya. Dan oleh para pakar-pakar psikologi, pakar-pakar sosiologi dikatakan mereka tidak punya identitas diri, tidak punya tujuan hidup, tidak punya kepribadian dan sebagainya. Tentu hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Amal solih nih Mas Didi, katakanlah berikan satu motivasi pada mereka, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka siapkan, dan apa yang mereka harus tanamkan dalam jiwa mereka agar menjadi manusia Indonesia yang budi luhur, manusia yang berguna, manusia yang berprestasi, manusia pembangunan, dan manusia yang kalau bisa mencapai insan kamil gitu, kesempurnaan dalam kehidupan. Sebelumnya saya syukuri jazakumullah khairan. Susah bener ya. Waduh, ini seorang lihat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ada satu yang kata kunci sebetulnya yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu kita tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat kalau kita menetapi dua perkara, yaitu Quran dan hadis. Saya rasa itu udah kata kunci untuk membangun negeri ini. Bagaimana mengaplikasikan hal tersebut kepada kehidupan kita sehari-hari. Elaborasinya? Macam-macam. Bisa kita melakukan kegiatan, bisa kita melakukan ngaji, bisa kita melakukan apapun juga yang menyangkut dua perkara itu. Saya rasa kata kunci ini yang harus kita sebarluaskan. Dengan dua kata ini itu sudah janji dan itu sudah menjadi satu hal yang bisa kita jadikan tujuan untuk bisa dalam mengembangkan diri, dalam bersosialisasi, dalam bela negara, dalam apapun juga semuanya sudah terkait di situ. Karena kunci-kunci dan jawaban-jawabannya ada di situ. Oleh karena itu belajar, mau belajar dan mengamalkan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Nggak ada lagi, Mas. Jadi kalau menurut saya membangun negeri ini harus berdasarkan itu, baru negara ini ataupun menghaluskan budi, kemudian menetralisir informasi-informasi dan sebagainya. Dengan dua perkara ini saya pikir sing ada lawan, tak ada lawan. Tapi begini Mas, kalau saya menafsirkan kata-kata, saya menggunakan persepsinya generasi muda, barangkali masih sedikit abstrak. Lebih realnya step-step yang harus generasi muda siapkan apa? Ya pertama jelas belajar, Mas. Harus belajar. Nggak ada kata lain selain belajar. Itu udah harus menjadi satu pembelajaran itu sudah harus dari nol gitu. Dari nol itu untuk menjadi manusia yang berguna gitu. Belajar. Jadi aplikasinya ya belajar apa
ya itu tadi, dua perkara itu tadi kita pelajari. Kemudian diamalkan. Iya, dan kemudian diamalkan. Itu sudah kunci hidup gitu. Apapun filsafat, apapun gonjang-ganjingnya bumi, apapun identitas dan sebagainya, moralitas dan sebagainya, ada semua di situ. Dan kita bisa melakukan itu dengan lurus, dengan panjang dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh semua bangsa, saya pikir. Oke Mas, kalau Anda mengatakan bahwa kuncinya adalah Quran dan hadis, coba saya ingin tahu seberapa Anda membandingkan, merasakan dalam kehidupan ini sebelum Anda mendapatkan Quran dan hadis dan sesudahnya. Iya, saya merasakan sebelum saya mendapatkan saya belajar mengenai Quran hadis ini, yang paling itu adalah ketenangan dalam hidup. Saya sudah tahu apa yang haram dan apa yang halal. Ini jalannya, ini yang boleh, ini yang tidak. Ya, itu semua sudah jelas gitu loh. Ada di dalam itu semua. Gitu. Tadinya yang saya kelabakan mencari jawaban-jawaban yang saya buka di buku-buku, saya buka di dimanapun gitu. Ternyata setelah mempelajari Quran hadis itu semuanya ada. Dan kita tidak merasa tidak merasa bahwa kita terbebani atau melakukan itu, enggak. Ternyata kita sudah tahu jalannya itu gitu loh. Tujuannya itu jelas gitu loh. Itu karena saya belajar acting. Orang di atas panggung ataupun di depan kamera itu harus jelas tujuannya. Itu kata kunci. Kalau nggak jelas tujuannya, dia bukan siapa-siapa. Artinya bukan aktor dia. Hidup juga begitu. Jelas tujuannya. Ketika dia jelas tujuannya, kita punya sikap, kita bisa melakukan bargaining apapun dengan sikap itu, dan itu menjadi tujuan, udah. Jadi kalau boleh saya kristalkan jawaban penjelasan tadi, problema generasi muda yang sudah berantakan, tidak punya orientasi, tujuan hidup segala macam itu terjawab dengan tajam. Mereka memegang Quran hadis, mempraktekkan, mengamalkan, maka insya Allah akan semua teratasi begitu. Insya Allah begitu, teratasi. Semua teratasi. Insya Allah begitu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.